Halo, ketemu lagi dengan gue Tama di video soal bahasan. Kali ini gue nggak bakal bahas soal, tapi gue mau ngebahas tentang SPMB PKN STAN tahun 2021 sampai 2024. Oke, gue bakal bahas menggunakan ya, dasarnya adalah peraturan PMK nomor 77 garis miring PMK titik 01 garis miring 2020 tentang rencana strategis Kementerian Keuangan. Oke, kalian bisa download peraturan ini di jdih.kemenkeu.go.id. Apa sih Kak rencana strategis? Nah, rencana strategis itu adalah rencana Kementerian Keuangan selama 5 tahun ke depan. Makanya kita bakal ngebahasnya 2020 sampai 2024. Nah, apa yang akan kita peroleh di sini ya? Kita akan langsung melihat ke halaman 95. Di situ ada tentang proyeksi kebutuhan SDM Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai 2024. Apa sih ya hubungannya dengan SPMB? Langsung aja kita ke halaman 95. Oke. Nah, ini udah ada ya di halaman 95 itu poin 2-nya tentang proyeksi kebutuhan SDM tahun 2020 sampai 2024 di Kementerian Keuangan ya tentunya ya. Kita langsung fokus ke poin B-nya. Di situ ada kalimat pelaksanaan moratorium rekrutmen CPNS umum dan lulusan PKN STAN pada tahun 2020 sampai 2024. Apa sih ini maknanya ya? Kita langsung aja ngambil kalimat itu aja ya. Kita fokus ke situ kalimatnya. Yang pertama, kalian tahu nggak sih apa itu artinya moratorium? Belum tahu mungkin ya. Oke, kita coba cari dulu pengertian moratorium di KBBI. Itu ada dua pengertian. Pengertian yang pertama panjang. Kita coba fokus ke pengertian yang kedua. Yang kedua itu pengertian adalah penundaan titik 2 koma ya, atau gitu maksudnya ya, penangguhan. Jadi moratorium itu adalah penundaan atau penangguhan. Kalau kita kembali ke kalimat di poin B, berarti moratorium rekrutmen, penundaan rekrutmen atau penundaan penerimaan. Udah mulai dapat poinnya belum nih? Belum? Oke. Sekarang kita coba breakdown kalimat di poin B ini. Kita breakdown jadi yang pertama, yaitu kita ambil moratorium rekrutmen. Udah paham ya maknanya tadi apa? Sekarang kita breakdown lagi ke moratorium rekrutmennya itu moratorium rekrutmen apa, ya kan? Yang pertama adalah moratorium rekrutmen CPNS umum. Yang kedua, moratorium rekrutmen lulusan PKN STAN. Oke. Udah dapat poinnya di mana? Nah, kita fokus ya buat kalian yang mau ikutan SPMB, fokusnya ke yang lulusan PKN STAN. Kalian udah paham belum sih apa arti dari lulusan PKN STAN? Kalau belum, gue coba nanya ya. Misalnya kalian siswa SMA. Kalian lulus tahun 2021 misalnya ya. Dan di tahun 2021 ada SPMB. Kalian lulus SMA, ikut SPMB, lulus SPMB, dan menjadi mahasiswa PKN STAN. Apakah menjadi mahasiswa PKN STAN itu merupakan atau masuk ke kategori lulusan PKN STAN? Belum tentu. Loh kok belum tentu Kak? Kalau menurut gua, lulusan PKN STAN itu adalah mahasiswa PKN STAN, kuliah di PKN STAN, ikut ujiannya, lulus ujian, dan diwisuda dari PKN STAN. Inilah yang disebut sebagai lulusan PKN STAN. Itu menurut gua. Dan mungkin memang maksudnya seperti itu. Artinya apa? Artinya moratorium yang dibahas di halaman 95 ini adalah moratorium untuk CPNS umum dan untuk mahasiswa PKN STAN yang lulus dari PKN STAN dan akan bekerja. Artinya mahasiswa PKN STAN yang akan lulus di tahun 2020 sampai 2024 itu nggak masuk atau nggak bekerja di Kementerian Keuangan. Karena Kementerian Keuangan melaksanakan moratorium dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, itu. Sekarang, tapi Kak belum menjawab nih Kak. Kan gue masih belum tahu apakah ini ada pengaruhnya dengan SPMB. Oke, ini kalau yang slide ini sebenarnya cuma slide pendukung doang ya. Slide pendukung bahwa memang nggak ada rekrutmen dari tahun 2020 sampai 2024.
Di 2020 itu pun ada angka sebanyak 166 orang ya rekrutmen. Itu juga sebenarnya rekrutmen tahun 2019, bukan di 2020. Artinya memang benar-benar nggak ada penerimaan dari CPNS umum maupun dari lulusan PKN STAN di tahun 2020 sampai 2024. Sekarang kita kembali ke pertanyaan utama kita ya. Apakah moratorium yang kita bahas tadi akan mempengaruhi SPMB PKN STAN tahun 2020 sampai 2024? Kita coba lihat track record-nya. Kita lihat track record-nya. SPMB PKN STAN di tahun 2020 ada nggak? Tidak ada ya. Tidak ada SPMB ya. Di tahun 2021 nggak tahu. Di tahun 2022 ya belum tahu dong Kak, kan belum ada. Tahun 2023 ya sama, belum tahu juga. 2024 gimana sih Kak? 2021 aja nggak tahu, apalagi 2024 ya kan? Artinya kita belum tahu apakah ada atau tidak ada SPMB di tahun 2021 sampai di 2024. Tapi kalau kita misalnya mencoba menghubungkan antara moratorium yang kita bahas tadi dengan track record SPMB di tahun 2020 aja ya, maka kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa kemungkinan di tahun 2021 sampai 2024 juga tidak ada SPMB PKN STAN. Ingat, kemungkinan. Kalau misalnya ada kemungkinan tidak ada, berarti ada kemungkinan ada dong Kak. Ya betul, ada kemungkinan ada. Gimana sih Kak? Katanya nggak ada, kok sekarang bilangnya ada? Dasarnya apa? Oke, sekarang kita bahas halaman 97 di peraturan ini. Seru nih ngebahasnya nih. Kita langsung fokus ke kalimat yang paling atas ya. Moratorium rekrutmen CPNS dilaksanakan tahun 2020 sampai 2024. Sementara moratorium mahasiswa PKN STAN dilakukan pada tahun 2020 yang dapat diberlakukan pula pada tahun-tahun berikutnya. Di halaman 97 ini kita mendapatkan jenis moratorium baru ya. Kalau di halaman 95 itu moratorium rekrutmen CPNS umum dan lulusan PKN STAN. Sekarang ada jenis baru moratorium yaitu moratorium mahasiswa PKN STAN. Nah, moratorium mahasiswa PKN STAN inilah yang sangat berpengaruh terhadap ada atau tidaknya SPMB PKN STAN. Dan di aturan yang sama, halamannya beda doang ya, itu mengatakan bahwa moratorium moratorium mahasiswa PKN STAN ya, gue baca lebih lengkap, dapat diperlakukan pula pada tahun-tahun berikutnya. Artinya apa? Artinya dapat juga tidak diberlakukan, ya kan? Intinya apa? Intinya adalah ya ini dasar kenapa tadi gue bilang SPMB PKN STAN di tahun 2021 sampai di tahun 2024 itu mungkin ada ya. Jadi harapan itu masih ada walaupun ya mungkin 50-50 ya. Artinya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang wah pasti ada nih. Kalau sekarang bisa jadi ada, bisa jadi enggak ya, tergantung Kementerian Keuangan maunya gimana gitu. Dan kalaupun nanti di tahun 2021 sampai 2024 ada penerimaan atau ada SPMB, ya kalian juga harus tahu. Misalnya kalian lulus di tahun 2021 sampai 2024, lulus dari STAN ya, maka kalian nanti penempatannya bukan di Kementerian Keuangan. Terus di mana dong Kak penempatannya Kak? Buat mahasiswa yang akan lulus di tahun 2020 sampai 2024 di mana? Ini juga dijelaskan di kalimat yang bawah. Itu ada kata-kata atau kalimat bahwa adanya perluasan alokasi lulusan PKN STAN ke kementerian, lembaga, Pemda atau instansi lain tentunya yang bukan atau di luar Kementerian Keuangan. Jadi kalaupun nanti tahun depan ada SPMB, terus misalnya kalian ikutan dan lulus di program D3, maka kemungkinan kan lulusnya di 2024. Nah, kalian tidak akan masuk ke Kementerian Keuangan karena masih ada moratorium. Tapi kalian akan dimasukkan atau bekerja di kementerian, lembaga, Pemda, dan instansi lainnya. Kayak gitu. Oke, jadi kesimpulan dari video ini adalah kesimpulannya adalah SPMB PKN STAN tahun 2021 sampai 2024 kesimpulannya bisa jadi nggak ada,
bisa jadi juga ada. Jadi masih 50-50. Makanya kalau kalian masih kepengen memperjuangkan PKN STAN, masih ada harapan. Walaupun gue juga nggak berani menjamin akan ada ya, tapi setidaknya ada harapan. Terus gimana dong kak? Oke, gue udah tahu nih kak, kemungkinannya ada atau kemungkinan juga nggak ada. Terus gue gimana? Apakah gue harus tetap mempersiapkan atau gue mengubur dalam-dalam impian gue kuliah di PKN STAN? Itu akan gue bahas di video gue yang lain ya. Kebetulan ini udah azan, jadi gue stop dulu video gue sampai di sini aja. Intinya adalah SPMB PKN STAN belum fix keputusannya itu ada atau enggak di tahun 2021 sampai 2024. Jadi emang kita lihat dulu perkembangannya dan berharap saja semoga ada ya, supaya kalian bisa ikutan tesnya ya, berjuang gitu kan. Kalau udah berjuang walaupun gagal tuh kan beda ya dengan ya baru mau berjuang udah nggak ada, kan sedih ya. Itu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, terus subscribe juga. Dan jangan lupa juga follow Instagram @soalbahastan atau Instagram pribadi gua @wiratama panduputra. Oke? Thank you for watching and see you on the next video. Bye.